Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Husnul Khotimah, NPM 1911060113 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai evolusi. Yuk simak videonya. Nah, di sini kita akan membahas pengertian dari evolusi terlebih dahulu. Evolusi itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin. Nah, yang artinya membuka gulungan atau membuka lapisan. Kemudian, bahasa ini diserap menjadi bahasa Inggris, yaitu evolution, yang berarti perkembangan secara bertahap. Nah, di dalam biologi, pengertian evolusi ini telah mengalami perkembangan. Menurut Darwinisme, evolusi adalah perubahan bertahap pada rentang waktu yang sangat panjang atau makroevolusi. Nah, dengan berkembangnya genetika molekular, para ilmuwan mengembangkan teori evolusi komprehensif yang menggabungkan Darwinisme dengan Mendelisme yang selanjutnya dikenal sebagai sintesis modern atau modern sintesis. Nah, menurut sintesis modern ini, evolusi adalah perubahan frekuensi alel dari suatu populasi per satuan waktu atau disebut dengan mikroevolusi. Nah, teori evolusi ini menjelaskan bagaimana terjadinya proses perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari struktur awal dalam jumlah yang banyak dan beraneka ragam, sehingga kemudian menyebabkan terjadinya dua kemungkinan. Pertama, makhluk hidup yang berubah akan mampu bertahan dan tidak punah atau disebut dengan istilah evolusi progresif. Sedangkan kemungkinan atau opsi yang kedua adalah makhluk hidup yang berubah atau berevolusi tadi gagal bertahan hidup dan akhirnya punah atau yang disebut dengan evolusi regresif. Nah, menurut Taylor DeCartin, proses evolusi dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap geosfer, ada tahap biosfer, dan tahap mesosfer. Nah, dari ketiga tahapan tersebut memiliki pengertian, yaitu tahap geosfer merupakan tahap prahidup atau tahap perubahan yang terutama menyangkut perubahan tata surya. Sedangkan tahap biosfer, kalau pada tahap biosfer yang menjadi masalah adalah adanya loncatan dari materi tak hidup menjadi materi hidup, maka pada tahap biosfer ini yang dipermasalahkan adalah loncatan munculnya manusia. Nah, sedangkan pada tahap mesosfer, nah ini yang penting pada makhluk hidup dalam hal ini adalah manusia, adalah terjadi evolusi kesadaran batin yang semakin mantap. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi saat ini merupakan hasil dari seleksi alam. Nah, alam mempunyai cara untuk menyaring dan mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kehidupan makhluk hidup tidaklah statis, melainkan selalu berubah atau dinamis. Nah, perubahan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang menimbulkan proses yang disebut adaptasi dan menjadi evolusi melalui seleksi alam. Teori evolusi menurut Darwin atau Charles Robert Darwin pada tahun 1859 melalui bukunya yang berjudul On the Origin of Species yang menyatakan bahwa proses organisme berubah dari setiap perkembangan zaman. Nah, akibat adanya perubahan sifat fisik atau perilaku yang diwariskan karena faktor seleksi alam. Nah, teori evolusi oleh Darwin tersebut meliputi tidak ada dua individu yang sama persis. Kemudian pertambahan makanan karena selalu terjadi kekurangan bahan makanan. Yang ketiga, pertambahan populasi tidak berlangsung secara terus-menerus dan setiap populasi dominan memperbanyak diri seperti deret ukur. Nah, pada bukunya Darwin berpendapat bahwa seleksi alam dapat menyebabkan mamalia darat berubah menjadi ikan paus. Nah, dalam teori evolusi menurut Charles Darwin melakukan penelitian terhadap burung finch di Kepulauan Galapagos, di mana selanjutnya dia mengembangkan teori evolusinya. Nah, pada penelitian ini, burung finch yang memiliki ciri berupa paruh berukuran sedang ternyata seiring berjalannya waktu, paruh tersebut mengecil karena disesuaikan oleh sumber makanan yang berupa biji-bijian. Nah, seperti gambar pada gambar di samping ini ya.
Nah, perubahan bentuk dan ukuran paruh tersebut menandakan bahwa spesies burung finch melakukan kompetisi atau persaingan untuk mendapatkan makanan sehingga melakukan evolusi. Nah, evolusi burung finch ini ditandai dengan perubahan bentuk paruh akibat proses seleksi alam sehingga perubahan tersebut diwariskan pada generasi selanjutnya hingga saat ini. Nah, pengertian seleksi alam itu sendiri berkaitan erat dengan teori evolusi, yakni makhluk hidup yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan maka akan mengalami kepunahan. Nah, makhluk hidup yang menghuni bumi saat ini ialah makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan sesuai habitatnya dan mampu bersaing serta mampu mempertahankan hidupnya. Secara etimologi, seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme yang hidup di dalamnya. Organisme yang berhasil melalui proses filter alam hanyalah organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Proses atau mekanisme ini terjadi selama berjuta-juta tahun secara bertahap. Nah, seleksi alam ini tentunya memiliki dampak. Nah, dampak dari seleksi alam ini cukup besar bagi kelangsungan hidup suatu organisme makhluk hidup. Bagi organisme yang tidak mampu melewati proses seleksi alam, maka populasinya akan berkurang dan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies. Nah, seleksi alam ini juga memiliki dampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup suatu organisme atau makhluk hidup. Nah, bagi organisme yang tidak mampu melewati proses seleksi alam, maka populasinya akan berkurang dan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies. Nah, seleksi alam juga memberikan dampak munculnya spesies-spesies baru karena dengan adanya adaptasi yang dilakukan makhluk hidup, maka akan menciptakan keanekaragaman makhluk lainnya. Nah, seleksi alam ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada suhu, makanan, cahaya matahari, dan habitat. Temperatur atau suhu merupakan salah satu hal utama yang menentukan suatu organisme mampu bertahan hidup atau tidak. Adanya seleksi alam akan menuntut makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan suhu habitatnya. Misalnya, hewan berdarah dingin akan berbulu tebal. Kemudian, faktor makanan. Ketersediaan makanan merupakan syarat makhluk hidup dapat bertahan hidup. Jika suatu organisme tidak memiliki cadangan makanan, maka akan mati kelaparan. Oleh karena itu, terbentuklah rantai makanan secara alami, di mana organisme yang lemah akan berangsur punah seiring berjalannya waktu. Nah, faktor cahaya matahari ini juga sangat penting bagi keberlangsungan hidup organisme. Contohnya pada tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis itu merupakan proses berubahnya karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen. Tumbuhan yang kekurangan cahaya matahari akan mengalami fotosintesis yang tidak maksimal, sehingga berpengaruh terhadap oksigen yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh organisme lainnya. Kemudian pengaruh lainnya adalah karena faktor habitat, di mana habitat merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Dalam habitat ini tersedia sumber-sumber pendukung kehidupan seperti air, sumber makanan, tempat berlindung, dan lain sebagainya. Nah, kerusakan lingkungan akibat penebangan secara liar akan merusak habitat berbagai macam organisme seperti harimau yang kini terdesak oleh manusia dan diperkirakan akan segera punah. Contohnya seperti harimau Sumatera. Pengaruh seleksi alam dalam evolusi. Nah, seleksi alam berperan sebagai agen penyeleksi suatu populasi. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan mempertahankan kelangsungan hidupnya, sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah atau tersingkir. Terdapat 3 jenis seleksi alam, yaitu seleksi direksional, seleksi penstabilan, dan seleksi disruptif. Yang pertama ada seleksi direksional. Seleksi direksional adalah tipe seleksi yang mengarahkan suatu populasi ke arah satu sifat yang ekstrim. Misalnya, pada kasus kupu-kupu biston batularia,
Seleksi yang terjadi mengarahkan pada populasi Biston betularia hitam yang lebih adaptif dibandingkan dengan Biston betularia putih. Nah, kemudian ada seleksi penstabilan. Seleksi penstabilan merupakan tipe seleksi yang mempertahankan karakter pertengahan di antara dua karakter ekstrim. Contohnya adalah bobot bayi yang dilahirkan. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa bayi dengan bobot sedang ternyata lebih mampu bertahan hidup. Sedangkan bayi berbobot besar mengalami banyak komplikasi pada saat dilahirkan, dan bayi berbobot rendah sering lahir secara prematur serta mengalami banyak masalah kesehatan. Yang terakhir adalah seleksi disruptif. Nah, seleksi disruptif merupakan tipe seleksi yang berlawanan dengan seleksi penstabilan, di mana seleksi disruptif akan mempertahankan dua karakter yang ekstrim dan mengeliminasi karakter yang ada di pertengahan. Contohnya, kupu-kupu penipu Afrika yang memiliki kemampuan untuk menghindar dari predatornya dengan cara meniru kupu-kupu beracun. Pada wilayah yang berbeda, ternyata kupu-kupu penipu ini memiliki corak yang berbeda pula. Seleksi lebih mendukung pola warna yang ekstrim, yaitu putih dan jingga, karena lebih menyerupai kupu-kupu beracun. Sedangkan karakter putih jingga yang merupakan karakter pertengahan tidak dipertahankan. Nah, sekian mengenai materi evolusi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih.